Sepeda motor terpantau mulai ramai di Pelabuhan PT Pelindo Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. Volume kendaraan juga terpantau meningkat 4 hari sebelum Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah. Para pemudik mulai memenuhi setiap area parkir dermaga mulai dari sore tadi hingga malam. Kepadatan kendaraan mulai terlihat di dermaga reguler Pelabuhan Merak. Kepadatan sudah terjadi sejak Jumat pagi hingga malam hari ini. Kepadatan di Pelabuhan Merak didominasi oleh kendaraan pribadi. Tercatat lebih dari 75.000 orang telah menyeberang dari Pulau Jawa menuju ke Sumatera via Pelabuhan Merak. PT ASDP memprediksi puncak mudik terjadi pada 6 April besok. Saudara, kita telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus di Pelabuhan Merak, Banten. Valen, selamat malam. Ini bisa digambarkan situasi terkini di Pelabuhan Merak yang seperti saat ini, seperti apa? Iya, Mario dan juga saudara, untuk para pemudik yang memilih untuk menggunakan moda transportasi kapal untuk meninggalkan Pulau Jawa menuju Sumatera lewat Selat Sunda ini terus berdatangan ke Pelabuhan PT ASDP Cabang Utama Merak, yang mana memang perlu diketahui bahwa di sini di pelabuhan ini setidaknya dibagi dalam 2 zona untuk pelabuhan ekspres ataupun pelabuhan reguler. Kalau di pelabuhan ekspres sendiri di tempat saya melaporkan saat ini di dermaga ekspres maksud kami, ini memang didominasi oleh kendaraan roda 4 dengan plat nomor wilayah Jabodetabek terus berdatangan karena mengingat ini adalah waktu favorit untuk mereka melakukan penyeberangan. Situasinya masih kondusif, kami akan menunjukkan kepada Anda melalui visual pantauan udara yang akan dimonitor juga oleh kamera person kami yakni Riki Sultana. Anda bisa melihat bagaimana arus lalu lintas ataupun juga antusiasme warga lewat kedatangan kendaraan mereka menuju ke Pelabuhan Merak ini. Kalau dilihat situasinya untuk di dermaga eksekutif ini memang tidak seramai tadi siang, yang mana antrian ini bisa mengular hingga 550 meter. Tapi berbeda jika kita harus berpindah ke dermaga reguler yang juga menjadi spot favorit para pemudik untuk melakukan perjalanannya. Tadi sekitar 20 menit lalu terjadi perlambatan arus lalu lintas bagi mereka pemudik yang ingin melalui jalur ataupun dermaga reguler. Kalau melihat jaraknya dari tempat saya melaporkan ke dermaga reguler sendiri itu seharusnya hanya memiliki jarak 1,3 kilometer yang biasanya itu bisa ditempuh dalam jarak waktu 10 menit saja jika menggunakan kendaraan roda 4. Tapi 20 menit lalu ini terjadi perlambatan, kemacetan juga terlihat yang mana bisa membuat kendaraan ini menempuh jarak 1,3 kilo tadi menjadi 20 menit dalam keberangkatannya. Tapi 10 menit lalu kemacetan ini sudah berhasil terurai. Tapi kalau melihat apa yang menjadi penyebab bisa dari sejumlah faktor. Yang pertama, kalau melihat dari sisi lokasi pintu masuk untuk menuju ke dermaga reguler ini memang lebih sempit jika dibandingkan dengan dermaga ekspres tempat saya melaporkan saat ini. Kemudian yang kedua, ini memang meskipun daya tampung ataupun jumlah dermaga di dermaga reguler itu lebih banyak daripada dermaga eksekutif, tapi ya itu tadi banyak juga kendaraan roda 4 yang memilih untuk kemudian menyeberang melalui dermaga reguler di saat memang arus bukan arus maksud kami ya, pintu masuk atau gate masuk dari pelabuhan reguler itu sendiri yang lebih sempit dibandingkan dengan dermaga eksekutif saat ini. Nah, kalau bicara mengenai data yang berhasil kami himpun dari PT ASDP Ferry Indonesia Cabang Utama Merak, setidaknya dalam masa momen arus mudik 2024 ini dari tanggal 31 Maret hingga 4
maksud kami hingga 5 April 2024 sedikitnya sudah ada 227.926 total penumpang yang kemudian menaiki kapal di pelabuhan ini untuk meninggalkan Pulau Jawa dengan juga total kendaraan sebanyak 54.732. Tapi kalau dilihat secara periode yang sama dengan periode mudik tahun lalu, ini memang terjadi peningkatan yang signifikan. Artinya masih banyak sekali masyarakat yang menjadikan kapal laut, moda transportasi, kemudian juga lokasi penyeberangan di Pelabuhan Merak ini menjadi salah satu lokasi favorit mereka. Kemudian untuk memilih moda transportasi perjalanan mudiknya. Kalau melihat data per hari, Mario dan juga saudara, per kemarin data yang sudah kami himpun ada 75.000 total penumpang yang kemudian melakukan perjalanan lewat Pelabuhan Merak ini dengan total ada 54.732 kendaraan. Yang menarik di sini adalah ada peningkatan signifikan jika dibandingkan dengan satu hari sebelumnya. Satu hari sebelumnya itu ada di angka 46.000 penumpang. Artinya jumlahnya untuk menuju ke 72.000 ini naik sekitar 30.000 penumpang. Yang mana memang bisa diprediksi bahwa kemungkinan di dini hari nanti ataupun di tanggal 6 April 2024 ataupun di H-4 Lebaran 2024 ini menjadi puncak arus mudik libur Lebaran yang memang bisa diprediksi bahwa jumlah pemudik ini akan terus meningkat. Dan kalau melihat daripada skenario-skenario yang memang diberlakukan oleh pihak-pihak terkait, dalam hal ini adalah Direktorat Lalu Lintas Polda Banten berkoordinasi dengan PT ASDP, setidaknya memang sudah siap untuk melakukan sejumlah rekayasa arus lalu lintas, utamanya apabila nanti terjadi penumpukan melebihi dari zona parkir yang tersedia dalam antrian untuk menuju ke kapal itu sendiri. Tapi kalau dilihat dari data arus lalu lintas yang juga sudah dilakukan berdasarkan dengan pantauan angka harian yang memang melewati dari tol Cikupa menuju tol Merak ini dibandingkan dengan hari kemarin ini meningkat 28%. Itu adalah data yang tadi kami himpun di sore hari. Tentu terus akan bertambah melihat dengan traffic yang terus terjadi di Pelabuhan Utama Merak Banten ini, yang mana dari tadi itu terus menerus kendaraan roda 4 memasuki area parkiran untuk kemudian berusaha untuk melakukan check-in ataupun juga kedatangan untuk menuju ke kapal itu sendiri. Mario. Valen, mendengar informasi yang Anda sampaikan tadi, diprediksi puncak arus mudik yang Anda sampaikan ini di tanggal 8 April, 6 sampai 8 April tadi ya. Tetapi kalau kita melihat bahwa tadi Anda sempat mengatakan adanya peningkatan volume kendaraan yang datang. Bagaimana dengan antisipasi tempat penampungan, tempat parkir bagi kendaraan yang pada akhirnya menunggu untuk masuk ke dalam kapal itu? Dan bagaimana antisipasinya jika memang penumpukan itu terjadi adanya peningkatan yang signifikan? Iya, Mario dan juga saudara, kalau melihat bagaimana pergerakan pemudik yang memasuki dermaga di Pelabuhan Merak ini memang banyak sekali, bahkan sampai menimbulkan kemacetan dan juga bahkan antriannya ini mengular sampai dengan kilometer 5, di mana 5 kilometer, maksud kami 5 kilometer untuk menuju ke Pelabuhan Dermaga Eksekutif tempat saya melaporkan saat ini. Tentu sejumlah skenario pasti sudah disiapkan, bahkan ini juga menjadi tolak ukur kesiapan daripada pihak pengelola, dalam hal ini adalah PT ASDP Ferry Indonesia Cabang Utama Merak, begitu ya, bahwa memang ada rekayasa-rekayasa yang perlu disiapkan apabila nanti memang kemacetan sudah tidak terkendali. Sebenarnya untuk diketahui, Mario dan juga saudara, tentu ada sejumlah hal. Yang pertama adalah mengenai membagi kendaraan yang menuju pelabuhan. Perlu diketahui, Mario, untuk cabang utama Merak ini ada 3 pelabuhan, yakni Pelabuhan Merak Banten untuk tempat saya melaporkan saat ini, kemudian Pelabuhan Ciwandan dan juga Pelabuhan BBJ Bojonegoro. Ini ada pembagian kendaraan yang tentu dilayani tiap-tiap pelabuhannya. Kalau di Pelabuhan Merak sendiri per tanggal 3 April kemarin ini hanya melayani penumpang roda 4 dan juga
kendaraan golongan 5 yang memang membawa penumpang, artinya adalah seperti bus, kemudian juga minibus dan mikrolet begitu. Kemudian kalau kita melihat daripada pelabuhan Ciwandan ini diprioritaskan bahwa yang bisa dilayani di sana adalah pengguna kendaraan roda 2 dan juga kendaraan truk yang memang masih golongan rendah begitu, yang mana bisa diartikan truk dengan kapasitas angkutan barang, seperti itu maksud saya. Kemudian baru kalau misalnya nanti kita ke pelabuhan BBJ, pelabuhan itu memang dikhususkan untuk truk angkutan berat begitu ya, seperti truk gandeng ataupun juga truk tronton, itu semua dialihkan ke situ. Nah, dan memang dari salah satu skenario tersebut ini terlihat efektif sekali Mario dan juga saudara, meskipun memang sampai kemarin itu masih ada pihak-pihak yang belum memahami aturan ini. Ada juga supir daripada truk tronton, kemudian truk gandeng yang masih berpandangan bahwa pelabuhan Merak ini bisa melayani mereka, dan pada akhirnya dengan negosiasi yang alot untuk mengikuti peraturan yang ada, kendaraan-kendaraan tersebut yang tidak sesuai dengan pelayanan yang ada di sini itu diputarbalikkan oleh polisi yang bertugas. Kemudian juga ada kebijakan skenario delay system atau sistem penundaan. Ini juga perlu dipahami oleh pemudik yang hendak melakukan perjalanan lewat pelabuhan Merak. Artinya skenario delay system itu adalah kendaraan yang memang ingin menuju pelabuhan akan diminta untuk melalui penyediaan titik zona penyangga di sejumlah rest area yang ada dari rentang tol Cikupa hingga ke Merak, ya. Ini ada di rest area 43, rest area 68 dan area Cikuasa atas begitu. Dan satu lagi yang patut diketahui Mario dan juga saudara, ini juga ada kebijakan bahwa per hari ini, per tanggal 5 April 2024 ini tidak diperkenankan ada truk yang melintas yang melalui jalur Merak. Truk ini adalah yang dimaksud adalah truk non sembako. Jadi perlu kami jelaskan bahwa truk yang masih boleh melintas dari pelabuhan Merak untuk menuju ke Bakahuni melalui pelabuhan Ciwandan dan juga pelabuhan BBJ Bojonegoro adalah mereka truk pengangkut sembako, kemudian truk pengangkut BBM dan juga uang yang itu juga menjadi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Sementara begitu, Mario. Terima kasih Valen atas laporan dari Pelabuhan Merak. Saudara, pemudik sepeda